Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa nastahdi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat yang paling agung kepada kita semuanya, dan nikmatul iman. Dan selanjutnya nikmat kita dipertemukan dengan bulan yang penuh berkah, syahrul mubarak, yang di bulan Ramadan, di mana sebelumnya kita semuanya berdoa mohon kepada Allah agar dipertemukan dengan bulan yang mulia ini. Dan alhamdulillah sekarang sudah berada kita di dalam bulan yang penuh berkah ini bulan Ramadan. Maka hendaknya kita syukuri nikmat tersebut. Dengan apa kita mensyukurinya? Apa kemudian yang akan kita lakukan ketika kita telah menginginkan untuk berjumpa dengan bulan Ramadan dan oleh Allah Ta'ala pun dikabulkan, dipertemukan dengan bulan Ramadan? Maka jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwasanya bulan Ramadan tidak sama dengan bulan-bulan yang lainnya. Bulan Ramadan diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan pintu-pintu surga dibuka, dan juga pintu-pintu rahmah dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu. Di mana hendaknya seorang muslim ini untuk berlomba-lomba di bulan yang penuh berkah ini, berlomba-lomba di dalam melakukan amal-amal soleh, berlomba-lomba untuk memperbanyak amalan-amalan yang nantinya akan mendatangkan keuntungan yang besar di akhirat kelak. Tentunya orang-orang yang bisa melakukan semacam ini ada orang-orang yang beriman, keimanan yang benar, keimanan yang mengunjam di dalam hatinya, diyakini dalam hatinya, ucapkan dengan lisannya, dan diamalkan dengan perbuatannya. Iman inilah yang akan memberikan motivasi untuk seorang hamba untuk melakukan amal-amal soleh. Oleh karena itu, saudaraku yang seakidah dan seiman, marilah kita gunakan waktu kita, yakni waktu di bulan Ramadan yang sangat terbatas ini, dengan sebaik-baiknya. Nah, yang pertama, setelah
mengajak untuk bertakwa kepada Allah Ta'ala. Yang berikutnya adalah marilah kita gunakan waktu kita dengan sebaik-baiknya. Karena syahrul Ramadan ini ayyamu ma'dudah. Ini hanya hari-hari yang bisa dihitung. Artinya hari-hari yang sangat terbatas. Dan kita tidak terasa sangat cepat sekali. Sekarang sudah hari yang keempat. Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat. Ini hari keempat. Amalan apa yang telah kita lakukan selama 4 hari ini? Dan ini yang hendaknya kita pikirkan. Tidak memikirkan, alhamdulillah sangat cepat waktunya. Tidak terasa. Kita sudah 4 hari kita lakukan puasa. Akan tetapi sudah berapa banyak amalan yang kita lakukan? Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tanzur nafsum ma qaddamat lighadi wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah, dan hendaklah setiap jiwa, setiap orang memperhatikan amalan apa yang telah ia lakukan untuk hari esoknya, yakni untuk masa setelah matinya. Karena semua manusia pasti akan meninggal, cepat atau lambat. Dan setelah meninggal dunia dia akan masuk ke dalam alam kubur, di alam barzakh, sampai hari kiamat. Di alam kubur ada nikmat kubur, ada juga azab kubur. Tergantung amalan dia ketika di dunianya, dan nanti akan dibangkitkan di hari kiamat. Di alam kelanggengan, kehidupan yang abadi, tidak ada lagi kematian. Dan tempatnya imma fil jannah wa imma fil nar. Mungkin di surga dan juga mungkin di neraka. Maka poin yang sangat penting yang diperhatikan oleh masing-masing kita. Kita diperintahkan untuk memperhatikan amalan apa yang telah kita lakukan. Dan tidak usah melihat amalan orang lain. Dan ini adalah musim, saat-saat, waktu-waktu yang kita dianjurkan untuk memperbanyak amal-amal soleh. Berbagai macam amal ketaatan hendaknya dilakukan di bulan ini. Yang kedua, memperbanyak amal-amal ibadah. Dan amal ibadah tentunya, yaitu yang pertama adalah dengan melakukan hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian hal-hal yang nafilah, yang mustahab. Tentunya amalan yang wajib, yang setiap hari kita diwajibkan, yakni amalan sholat 5 waktu, maka jagalah sholat 5 waktu. Jangan sampai kita puasa, kita sholat tarawih, tetapi sholat 5 waktunya ditinggalkan atau tidak diperhatikan. Khususnya bagi kaum lelaki, tunaikan sholat 5 waktu dengan berjamaah. Tunaikan di masjid-masjid di mana dikumandangkan azan untuk menunaikan sholat 5 waktu tersebut. Dan ini pahalanya sangat besar. Pahalanya sangat besar sekali. Maka ini poin yang pertama. Demikian juga berikutnya adalah amalan yang wajib untuk dilakukan, tentunya yang agung ini adalah yakni puasa Ramadan. Ini bulan puasa. Puasa Ramadan ini diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga berdasarkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini sering kita dengar, bahkan hampir semua kita hafal. Namun camkan ayat ini. Wahai orang-orang yang beriman, diserukan ini kepada orang-orang yang beriman. Karena orang enggak beriman tidak akan melakukan ini. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian puasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Untuk apa? La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Ini agar kalian bertakwa. Jadi tujuan puasa tentunya adalah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin tinggi ketakwaannya dengan puasa tersebut,
Maka bagaimana agar puasa ini bisa menjadikan orang-orang ini bertakwa? Demikian juga sabda Rasulullah SAW, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang puasa Ramadan karena iman, beriman bahwa puasa itu wajib, puasa Ramadan itu wajib, wa ihtisaban dan mengharap pahala hanya dari Allah, hanya mengharap pahala dari Allah dia tunaikan puasa. Bukan karena sungkan dengan orang, malu dengan teman, tidak. Imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Jadi puasa yang bisa menjadikan sebab diampuninya dosa-dosa, puasa yang dibangun karena iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puasa tidak hanya sekedar untuk menahan makan dan minum dari terbit fajar hingga matahari terbenam. Tidak hanya itu aja. Tetapi hendaknya orang yang berpuasa ini meninggalkan juga hal-hal yang bisa menodai dan merusak pahala puasa. Bahkan menghilangkan pahala puasa itu sendiri. Maka ini yang hendaknya diperhatikan. Tidak sedikit orang-orang yang berpuasa tetapi lisannya masih melakukan maksiat-maksiat. Tangannya perbuatan-perbuatan maksiat masih kadang dilakukan. Entah dengan bermain-main atau dengan sungguh-sungguh. Perhatikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yada' qaula zur wal amala bihi, fa laisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan zur, ucapan dusta dan perbuatan dusta, Allah tidak butuh dia meninggalkan makan dan minumnya. Maka hendaknya orang yang berpuasa juga menahan diri dari segala macam bentuk maksiat, baik yang kecil apalagi yang besar. Lisannya dijaga. Berkata dusta saja tidak boleh. Berkata yang jorok, berkata-kata yang tidak berfaedah, mencela, mencaci maki, menggibah dan yang semisalnya, maka jauhilah, maka tinggalkanlah. Demikian juga perbuatan-perbuatan yang bisa menyakiti orang, maka tinggalkanlah, baik dengan tulisan-tulisan ataupun juga dengan perbuatan yang langsung, maka tinggalkanlah. Kata-kata yang jorok, perbuatan yang jahil, maka tinggalkanlah. Maka apabila ada orang yang menjahili kita, berlaku jahil kepada kita, maka jangan dibalas. Maka hendaklah Anda katakan, ini soimun, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Sesungguhnya aku sedang berpuasa. Apa maknanya? Aku sedang berpuasa. Gak boleh mengatakan kata-kata jelek, gak boleh mencaci maki, gak boleh mencela, gak boleh marah-marah. Apalagi mengajak perang, dilayani, tidak. Demikianlah puasa yang dianjurkan. Jadi kita meninggalkan makan, meninggalkan minum, meninggalkan syahwat kita, nafsu kita, ini hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Maka kalaulah demikian, memang berarti puasa ini memang bisa menjadikan orang-orang ini menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya puasa disebutkan as-shaumu junnah. Puasa itu adalah perisai. Di dunia perisai membentengi diri orang yang berpuasa dari melakukan maksiat dan dosa. Aku mau begini, aku tidak jadi. Aku sedang berpuasa. Diajak berkata tidak baik, aku sedang berpuasa. Bukan berarti ketika tidak berpuasa nanti aja kau sudah berbuka, atau nanti kau sudah selesai Ramadan kita lanjutkan pertengkaran kita. Tidak. Tetap itu tidak boleh. Tetapi di bulan Ramadan lebih-lebih lagi untuk tidak boleh. Demikian seharusnya seorang muslim tidak melakukan hal-hal yang maksiat, tidak menyakiti orang yang lainnya. Inilah sifat orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
maka tinggalkan berbagai macam bentuk maksiat, yang kecil maupun yang besar. Gunakan waktu menyibukkan diri dengan amal-amal ibadah. Kemudian selanjutnya, selain amalan puasa, di antara amal ibadah adalah qiraatul Quran, al-mudarasatul Quran. Banyak mengkaji dan membaca Al-Qur'anul Karim. Bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Qur'anul Karim. Maka perbanyak untuk baca Al-Qur'anul Karim. Ingat, satu huruf itu satu kebaikan. Satu kebaikan dilipat gandakan lagi 10 kali lipat. Bagaimana kalau satu surah? Bagaimana kalau satu juz? Dan demikianlah kaum salafun saleh. Mereka banyak menggunakan waktunya, memfokuskan untuk banyak baca Al-Quran sebisanya. Antum yang baca kurang lancar, sebisanya. Allah akan berikan ganjaran atas apa yang kita lakukan. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga di antara amalan adalah qiyam Ramadan. Yang ini merupakan salah satu juga sebab diampuninya dosa-dosa. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang melakukan qiyam Ramadan, salat tarawih karena iman dan mengharap pahala dari Allah. Pentingnya iman. Karena iman dan mengharap pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Puasa karena iman dan mengharap pahala dari Allah akan menjadi sebab diampuninya dosa-dosa. Qiyam Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah akan diampuni dosa-dosa. Maka jangan sampai absen, jangan sampai tidak puasa, jangan sampai untuk tidak melakukan qiyam Ramadan tanpa udzur yang jelas-jelas disyariatkan. Walaupun qiyam Ramadan ini sunnah hukumnya, tapi sangat merugi ketika kita tidak melakukannya. Dan upayakan ketika melakukan qiyam Ramadan, lakukan bersama imam sampai selesai. Karena barang siapa yang melakukan qiyam Ramadan bersama imam hatta yang syarifah sampai selesai, kutibalahu qiyamul lailatin, dicatat baginya salat semalam sunat. Sampai selesai, yang sampai witirnya. Maka setelah itu ketika dia mungkin tertidur atau tidur, dicatat salat semalam sunat. Ini sungguh ini suatu keutamaan. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga di antara amalan-amalan yang bisa kita lakukan adalah it'amut ta'am wa minha taftirus shaim, yaitu memberi makan. Dan di antaranya bentuk memberi makan adalah taftirus shaim, memberikan iftar, berbuka kepada orang-orang yang berpuasa. Barang siapa man fatara shaiman kana lahu mislu ajri shaim min ghairi ayyam min ujurim syai'a. Barang siapa yang memberikan buka orang yang berpuasa, maka ia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang berpuasa itu tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Ada 5 orang, 10 orang yang Anda beri buka, maka Anda mendapatkan pahala orang yang berpuasa tersebut sejumlah itu tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Ini ada suatu keutamaan. Ini ada suatu kesempatan. Maka ketika kita mampu lakukan sejauh kemampuan kita. Mampunya memberikan cuman air, segelas air atau sebutir kurma misalkan, lakukan. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya adalah perbanyak bentuk ihsan. Perbanyak perbuatan baik kepada sesama. Menolong sesama manusia. Apa yang bisa kita bantu, lakukan. Apa yang kita bisa berikan, lakukan. Maka ini pahalanya sangat besar. Dan ini menunjukkan indahnya Islam. Dan demikianlah ajaran Islam. Kita diperintahkan untuk melakukan sesuatu yang berguna dan bermanfaat bagi saudara muslim yang lainnya. Dan semua itu, perhatikan, wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Dan kebaikan apa saja yang Anda lakukan, nanti pasti akan Anda jumpai. Jadi apa akan dapatkan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi yang terakhir, Anda tekankan bahwasanya mari kita jaga puasa kita.
Jangan sampai ibadah puasa ini hanya mendapatkan lapar dan juga dahaga saja. Tidak akan ada pahalanya. Rubba shaimin laisa lahu min syami ila al-ju' wal atas. Berapa banyak orang berpuasa yang tidak mendapatkan dari puasanya kecuali hanya lapar dan juga haus saja. Kenapa? Karena tidak menjaga dari hal-hal yang bisa merusak nilai pahala puasanya, apalagi menghapuskan nilai pahala puasanya. Maka sekali lagi, mari kita jaga puasa kita dengan meninggalkan segala hal yang bisa merusak amalan puasa kita. Ya, ini baik ucapan atau perbuatan yang dilarang oleh syariat ini, dan juga perbanyak waktu kita dengan amal-amal ibadah sejauh kemampuan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dan menolong kita untuk senantiasa bisa menggunakan waktu kita dengan sebaik-baiknya, menggunakan waktu yang penuh berkah ini dengan melakukan amal-amal soleh, dan mudah-mudahan Allah berkenan menerima semua amal yang kita lakukan. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi ajmain. Amma. Wa ya ibadallah, ittaqullaha ta'ala faqad fazal muttaqun. Atiullaha wa atiur rasul tuflihu. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bertakwalah kepada Allah. Berpeganglah kepada Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Ikutilah sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tunaikan ibadah dengan ikhlas hanya karena Allah, dan tunaikan amalan itu sesuai dengan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya berkaitan dengan puasa juga demikian. Di sana adab-adab ini berpuasa. Ada adab-adab berpuasa. Di samping kita mengetahui hal-hal yakni berkaitan dengan rukun puasa, yaitu niat, dan juga meninggalkan semua hal-hal yang bisa membatalkan puasa, min tulil fajar ila ghurubis syams, dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Nah, rukun tentunya ada niat, dan niat hendaknya dilakukan sebelum fajar, dilakukan setiap malam sebelum fajar. Demikian juga meninggalkan hal-hal yang bisa membatalkan puasa, minha di antaranya makan dan minum dengan sengaja, muntah dengan sengaja, haid, nifas, dan juga berhubungan suami istri di siang hari. Ini bisa membatalkan yakni apa? Puasa. Jauhi semua itu. Demikian juga adab-adabnya, agar nilai ibadah kita maksimal. Maka tunaikan ibadah itu sesuai dengan lakukan adab-adabnya. Di antaranya adalah yakni makan sahur. Tasahharu fa inna fi sahuri barakah. Makan sahurlah kamu sekalian, kan semuanya di dalam makan sahur itu ada keberkahan. Walaupun tidak banyak, ingat ada keberkahan, ada barokahnya di sini. Maka jangan ditinggalkan. Dan termasuk sunnah ada mengakhirkan makan sahur. Akhirkan makan sahur. Maka begitu mendengar azan, ya sudah berhenti sahur dan kita tunaikan ini apa? Ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu menghidupkan sunnah ini makan sahur. Yang kedua adalah menyegerakan berbuka. Ta'jilul fitr. Sesungguhnya manusia itu la yazil nasu bi khairin ma ajalul fitr. Manusia akan terus-menerus berada dalam kebaikan selama dia mau menyegerakan berbuka. Menyegerakan berbuka. Menyegerakan berbuka bukan berarti kemudian buka yang banyak kemudian akhirnya ketinggalan salat jamaah maghrib, tidak. Ya, menyegerakan berbuka pun kita berbuka di rumah. Ya, berbuka mungkin dengan kalau ada kurma, kemudian minum air, makan secukupnya kecil, sedikit, kemudian baru tunaikan sholat maghrib dengan berjamaah. Jangan alasan menyegerakan berbuka ketinggalan sholat maghrib. Tentu ini juga tidak benar. Demikian juga perbanyak berdoa. Perbanyak berdoa. Baik ketika Anda sedang berpuasa semacam ini, baik kemudian ketika menjelang berbuka, atau baik ketika ia sedang berbuka. Termasuk juga di malam hari perbanyak
untuk doa dan bermunajat, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya tadi, bagaimana yang pertama, yakni menjaga diri dari hal-hal yang mengandung maksiat dan dosa, ini tinggalkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ini berkenan untuk menerima semua amal-amal ibadah kita dan memudahkan kita, dan supaya kita bisa maksimal melakukan ibadah Ramadan sampai akhir Ramadan, dan kemudian Allah memasukkan kita ke dalam orang-orang yang mendapat keuntungan yang besar dengan adanya bulan Ramadan ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rahmataka narju wa la takilna ila anfusina tarfata 'ainin wa aslih lana syu'unana kullaha la ilaha illa anta. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.